Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di balik dinding tebal dan penjagaan ketat Vatikan, tersembunyi lebih dari sekedar kitab suci dan artefak suci. Tempat ini diyakini menyimpan rahasia tergelap yang belum pernah dibuka ke publik ya teman-teman. Kalian penasaran dengan sisanya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa rahasia dan sejarah paling kontroversial seputaran Vatikan yang jarang diketahui oleh orang-orang. Nomor 9. Pengadilan mayat. Dari sekian banyak acara yang pernah diadain Vatikan, ternyata mereka pernah menggelar peristiwa paling mengerikan menurut aku ya guys, dengan mengadakan pengadilan mayat di depan banyak orang. Pada tahun 897 ada kejadian super absurd di mana seorang paus yang sudah meninggal yaitu Paus Formosus malah diadili di pengadilan. Teman-teman gak salah dengar kok, jasadnya yang sudah mati selama 9 bulan itu digali dari kubur terus didudukan di ruang sidang. Jadi gini ceritanya, setelah Paus Formosus meninggal dunia, penggantinya yaitu Paus Stephen ke-6 dan juga musuh-musuh politiknya gak suka sama dia ya. Mereka menuduh Formosus ini melanggar aturan gereja, tapi anehnya mereka tetap ngotot untuk mengadili jasadnya. Ya tentu aja hasilnya udah bisa ditebak dong, Formosus ini dinyatakan bersalah lah. Nah akibatnya 3 jari tangannya dipotong, gelar kepausannya dicabut, dan jenazahnya pun dibuang ke sungai juga ya guys. Katanya sih itu simbolis banget ya untuk seorang paus. Dan yang jelas pengadilan mayat ini bikin heboh dunia lah pada saat itu, serta dianggap sangat memalukan, dimana bahkan banyak orang Roma pada waktu itu yang berujung marah besar ya teman-teman. Nomor 8. Korupsi dari Holocaust. Seperti yang teman-teman tahu, zaman dulu tuh Nazi suka ambil barang-barang orang lain kan? Nah ternyata muncul kabar kalau Vatikan itu diduga dulunya terlibat jadi antek-anteknya Nazi loh. Contohnya seperti nyelundupin emas, nyelundupin karya seni, sampai nyelundupin properti miliknya keluarga Yahudi deh pokoknya. Terus menurut jurnalis Amerika yaitu Gerald Posner, penasihat keuangan Vatikan yang bernama Bernardino Nogara menjalankan skema investasi di perusahaan asuransi Italia yang menyimpan aset dari asuransi jiwa keluarga Yahudi yang dibunuh oleh Nazi. Nah, karena Vatikan hanya sebagai investor, mereka nggak wajib mengembalikan keuntungan dari aset tersebut ya. Dokumen dari Departemen Keuangan Amerika tahun 1946 juga menyebutkan bahwa sekitar 200 juta franc Swiss hasil jarahan Nazi pun sempat disimpan di Vatikan sebelum akhirnya diduga dialirkan ke Spanyol dan Argentina untuk membiayai kehidupan Nazi yang melarikan diri. Namun jelas pihak Vatikan membantah semua tuduhan ini dan menyebut sumbernya tidak dapat dipercaya. Nomor 7. Vatican Secret Archives. Arsip rahasia Vatikan yang sekarang namanya jadi Arsip Apostolik Vatikan sering banget jadi bahan teori konspirasi orang-orang nih guys. Tempat ini adalah gudang dokumen super besar miliknya gereja Katolik di mana isinya tuh surat-surat penting, catatan sejarah, dan dokumen rahasia dari ratusan tahun yang lalu. Lokasinya ada di bawah tanah dekat perpustakaan Vatikan dan panjang raknya bisa mencapai lebih dari 80 km. Nah, karena akses ke arsip ini sangat terbatas, di mana hanya orang tertentu aja yang boleh masuk, banyak orang jadi curiga dan bikin teori aneh-aneh. Ada yang bilang di sini disimpan bukti soal alien, rahasia besar soal Yesus, dokumen soal Illuminati, sampai catatan tentang kerjasama Vatikan dengan Nazi atau pemerintah diktator lainnya. Bahkan ada yang percaya kalau terdapat artefak ajaib macam lampu Aladin atau relik suci yang disembunyikan di sana juga loh. Nomor 6. Perang Salib. Sekarang kita masuk ke sisi gelap Vatikan dan para paus, yaitu soal perang salib ya guys. Perang salib ini dikenal sebagai perang suci dan karena Katolik adalah agama utama di Eropa pada waktu itu, paus biasanya mendukung penuh perang ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, perang ini melibatkan umat Katolik dan Kristen untuk melawan umat Islam biar bisa merebut Yerusalem dari kekuasaan pihak musuh. Nah, di perang salib pertama, sekitar 70.000 umat muslim dibunuh atas nama agama. Paus sendiri yang memimpin dan bahkan memberi berkat ke para prajuritnya supaya dosa mereka tuh pada diampuni. Paus Urbanus II aja sampai bilang begini, "Angkat pedangmu demi Tuhan."
Intinya, Paus seperti ngasih izin untuk melakukan kekerasan asalkan demi agama. Padahal nih guys, pengampunan dosa itu seharusnya ya nggak begitu ya caranya. Dan sayangnya juga meskipun perang salib secara resmi selesai di tahun 1291 lalu, tapi konfliknya itu kadang masih berasa sampai sekarang loh. Nomor 5. Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian adalah salah satu benda paling sakral dalam sejarah Israel kuno. Bentuknya tuh peti kayu berlapis emas dengan tutup super mewah, di mana konon nih di dalamnya ada 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Tapi itu masih rumornya ya guys. Pokoknya ini tuh dipercaya bukan sekedar kotak hias biasa, tapi benda bersejarah yang sudah dicari-cari orang selama ribuan tahun. Tabut Perjanjian pun makin terkenal setelah muncul di film Indiana Jones. Tapi aslinya benda ini ya udah hilang sejak tahun 586 sebelum Masehi dan tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Nah terus kalau kayak begitu, di mana dong ya tabut ini sekarang? Ada beberapa orang sih yang berteori kalau saat bangsa Babilonia menaklukkan Israel, tabut ini terakhir kali diketahui ada di Bait Suci Yerusalem, di mana lalu tiba-tiba hilang begitu aja. Ya mungkin dipindahkan, disembunyikan, atau bahkan dihancurkan. Namun banyak rumor juga yang bilang kalau tabut perjanjian ini disembunyikan di Vatikan bersama harta karun gereja lainnya ya. Pokoknya yang jelas sampai sekarang tabut perjanjian ini masih menjadi misteri besar yang bikin banyak orang penasaran. Nomor 4. Vatikan Necropolis. Necropolis itu berarti kawasan pemakaman besar ya, di mana isinya terdiri dari banyak makam. Tempat seperti ini ada di banyak negara dan biasanya tersembunyi di bawah kota modern. Nah nggak heran juga di bawah Vatikan sana ternyata ada Necropolis, soalnya Vatikan itu memang berdiri di tengah kota Roma yang penuh sejarah kuno kan? Ya kebetulan salah satu lokasinya ketahuan gara-gara Paus ke-12 minta para arkeolog mengeksplor bawah tanah kawasan di sana. Pada saat penggalian di tahun 1940-an, di kedalaman 3-11 meter, mereka tuh menemukan banyak bukti sejarah seperti makam-makam, 5 lorong, dan juga sebuah kuil megah ya guys. Menurut hasil perhitungan kasar, seenggaknya di bawah sana ada 22 bangunan makam yang dipakai untuk menampung 1000 mayat sekaligus loh. Gak ada yang nyangka kan kalau tempat yang dikira bebas dari hantu itu ternyata di bawahnya malah berisi jenazah-jenazah yang telah berusia ratusan tahun. Nomor 3. Kain Turin. Salah satu benda paling kontroversial di daftar ini adalah kain kafan Turin. Kain ini dipercaya sebagian orang sebagai kain yang membungkus tubuh Tuhan Yesus setelah penyalibannya ya. Nah yang bikin heboh, di kain ini kabarnya ada bekas wajah yang katanya adalah wajah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ada yang bilang ini tuh asli, tapi ada juga yang bilang kalau ini tuh palsu. Namun yang jelas, kain ini benar-benar kontroversial banget deh. Dan karena nggak ada yang bisa membuktikan kalau kain itu tadinya dipakai untuk menutupi muka Tuhan Yesus, sampai sekarang Vatikan pun jadi diem doang dan tidak mau ngasih pernyataan apa-apa. Nomor 2. Melakukan eksorsisme. Bukan cuma di film-film aja, tapi sebenarnya gereja Katolik emang masih percaya sama ritual eksorsisme, terutama bagi orang-orang yang mengklaim dirinya kemasukan setan ya. Salah satu yang paling sering melakukan ritual ini ternyata adalah Pastor Gabriel Amor, yang mana selama 60 tahun bertugas kabarnya udah melakukan 160.000 eksorsisme. Tapi dari begitu banyak, aslinya mah yang kerasukan setan paling cuma 100 doang kok. Sisanya lebih banyak kasus yang butuh perawatan psikiater daripada pengusiran setan asli. Bahkan sebenarnya ngelakuin eksorsisme nggak selalu dramatis seperti di film-film ya, karena mereka bisa aja datang untuk doa sederhana lalu setannya pergi sendiri guys. Cuma meskipun begitu, tapi dia dan 5 pendeta lainnya mutusin untuk membangun asosiasi pengusir setan internasional biar orang-orang yang tidak punya akses untuk dapat pertolongan dari gereja bisa langsung ngekontak mereka aja. Nomor 1. Membantu kriminal Nazi. Gereja Katolik di seluruh dunia biasanya emang selalu ngajarin umatnya untuk mengampuni sesama.
Tapi kali ini hal itu ternyata bikin nama baik Vatikan tercoreng nih guys. Setelah Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, banyak anggota Nazi melarikan diri dari Eropa. Ribuan di antaranya berhasil kabur ke negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina, Chili, dan juga Brazil. Nah, biar nggak dihukum sama pihak sekutu, kabarnya mereka-mereka ini malah dibantu sama pihak Vatikan loh. Seorang peneliti dari Harvard yaitu Gerald Steinachar menemukan dokumen perjalanan yang menunjukkan kalau Vatikan tuh diduga membantu para Nazi kabur ke sana. Kabarnya lebih dari 8.000 Nazi pergi ke Inggris dan juga Kanada dengan masukin dokumen sebagai anggota Palang Merah biar bisa hidup dengan aman dan juga nyaman di sana. Ya, katanya ini semua dilakuin karena Vatikan kepengen menghidupkan kembali kekristenan di Eropa dan takut pengaruh Uni Soviet tuh semakin besar. Tapi yang jelas sampai sekarang pihak Vatikan sendiri belum pernah memberikan komentar soal tuduhan ini ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.